Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita ya pada bab barisan fungsi, khususnya nanti kita akan belajar pada subbab yang kedua, yaitu tentang pertukaran limit di dalam barisan fungsi kita. Nah, pada subbab yang kedua ini di barisan fungsi terkait dengan pertukaran limit, sebelumnya kita mencoba untuk flashback dulu di video yang sebelumnya ya, tentang konvergen titik demi titik, konvergen seragam yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, pada pemahaman sebelumnya kita dijelaskan ya, mohon maaf ini ada sedikit typo di sini ya, tanpa ada n ya. Kita sudah mempelajari bahwa kekonvergenan seragam itu mempertahankan sifat kontinu ya. Kekonvergenan seragam kita, nah ini mempertahankan sifat kontinu. Nah, berarti kalau kita punya nih barisan fungsi Fn yang kontinu ke F, ya kontinu seragam. Nah, tapi dia di sini disyaratkan bahwa dia harus konvergen seragam ke F, ya. Jadi Fn-nya yang kita miliki dia kontinu dan konvergen seragam ke F, maka F yang kita miliki ini sebagai tempat kekonvergenan seragam pasti dia akan kontinu juga. Jadi prosesnya ya, yang awalnya Fn di sini hanya kontinu dan konvergen seragam ke F. Nah, F-nya di sini ternyata masih diawetkan dengan sifat kontinu juga. Ya, yang awalnya Fn dia kontinu ke F, tapi F-nya di sini sudah ada jaminan dia kontinu juga. Kenapa? Karena ada sifat yang sudah mengawetkan, yaitu kekonvergenan seragam ini. Ya, kekonvergenan seragam inilah yang mengawetkan awalnya dia Fn kontinu, maka F-nya juga akan kontinu seragam. Jadi Fn ini bakal kontinu ke F ya, kontinu seragam ke F, maka F di sini yang akan diawetkan sifat kontinuitas. Nah, pertanyaannya apakah ya kontinu seragam ini juga mengawetkan sifat turunan ya, selain kontinu ini tadi? Apakah kekontinuan seragam ini mengawetkan sifat turunan? Nah, ini masih jadi pertanyaan. Kalau kontinu seragam ini jelas ya, di kekonvergenan seragam dia masih ya terawetkan sifat kontinuitasnya. Tapi kalau kekonvergenan seragam ini nanti dia diwariskan enggak? Kalau dia untuk kasus bukan lagi kontinu tapi diferensial ya, atau konsep turunan. Benar enggak ini nanti? Nah, ini yang akan mencoba kita deketin ya. Di konsep turunan apakah jawabannya akan terawetkan ya, awalnya dia di sini konvergen seragam, bener nggak F-nya nanti bakal punya turunan kalau Fn-nya dia punya turunan. Nah, dari pertanyaan di atas ternyata ya jawabannya dia tidak terawetkan oleh sifat konvergen seragam, tidak mengawetkan sifat turunan. Jadi kalau kita punya barisan fungsi kita ya, dia konvergen seragam ke F ya, barisan fungsi kita konvergen seragam ke F ya, ini konvergen seragam. Nah, dari awal dia punya turunan, tapi di sini tidak terawetkan ya. Titik konvergensinya dia ternyata tidak terawetkan untuk sifat turunan. Ya, derivatifnya dia tidak terawetkan oleh sifat kontinu kekonvergenan seragam ini. Nah, sebagai counter example ya, sebagai contohnya di sini. Berikut contoh kasus permasalahan yang kita miliki. Jadi tidak selamanya yang punya turunan itu punya sifat konvergen seragam, dia pasti akan terawetkan F-nya di sini ya. Fungsi F yang didefinisikan sebagai jumlahan deret. Jadi F-nya kita ini ya, sigma dari jumlahan dari 2 pangkat min K cos 3 pangkat K X, untuk K-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga ya. Dari sini terlihat bahwa fungsi ini memiliki sifat dia kontinu. Ya, fungsi ini merupakan sifat yang kontinu di setiap titik. Berarti di setiap titik dimanapun
ketemu ya, hasil fungsinya ketemu. Tetapi, nah di sini tetapi dia tidak mempunyai turunan di titik manapun. Meskipun dia kontinu tapi dia tidak punya turunan ya, turunannya dia silang. Nah, tetapinya lagi ya, jumlahan parsial yang ketika kita punya fx ini kan sigma 1 sampai tak hingga. Ketika kita masukkan 1 ketemu, 2 ketemu, 3 ketemu sampai tak hingga. Nah, ini disebut sebagai jumlahan parsial. Ini punya turunan ya di setiap titik. Ya, pasti akan ketemu ketika dimasukkan angka 1 kan ketemu. Tapi dia tidak punya turunan ya. Fungsi ini tidak punya turunan. Tapi ketika dijumlahkan secara parsial ya. 1 dimasukkan, angka 2 dimasukkan, dia membentuk barisan yang konvergen ke F ya. Karena konvergennya titik demi titik dia ada, konvergen seragam dia juga ada, maka F-nya di sini dia punya sifat konvergen seragam, tapi turunannya dia tidak ada. Ya, jadi di sini terlihat bahwa kita punya fungsi yang dia konvergen seragam dan dia fungsi kita juga terlihat kontinu, tapi di sini untuk turunannya dia tidak punya. Dimasukkan di titik manapun dia tidak punya turunan. Nah, di sini terlihat ya fungsi yang kita terawetkan oleh konvergen seragam untuk sifat kontinu tapi di sini terbukti untuk sifat derivatif ya dia tidak terawetkan untuk fungsi ini. Nah, ini hal yang menarik, ternyata sebelumnya sudah kita cukup lega ya, konvergen seragam ini sepertinya penyempurnaan dari titik demi titik, cuman di sini ada yang tidak bisa juga ya terawetkan oleh konvergen seragam, yaitu sifat derivatifnya kita. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jika memang ya konvergen seragam itu tidak memberikan jaminan pengawetan sifat turunan ya, lalu syarat apa ya? Syarat apa yang harus kita penuhi untuk menjawab pertanyaan kalau kita ingin mengawetkan sifat turunan ya, mengawetkan sifat turunan di dalam barisan fungsi kita. Nah, sebelum kita membahas teorema dasar yang dibutuhkan untuk mengawetkan barisan fungsi kita punya karakteristik diferensial atau turunan. Nah, di sini kita coba untuk ingat kembali ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari, ini coba untuk ingat kembali bahwa kalau yang kita pelajari kemarin, kalau kita punya barisan fungsi kita, dia fungsinya yang barisan fungsi yang kontinu, terus dia konvergen seragam terhadap F, maka F ini bakal kontinu. Ini yang sudah kita pelajari. Ya, ini yang sudah kita pelajari, ini yang sudah terawetkan. Jadi, konvergen seragam itu mengawetkan sifat kontinu. Jadi, kalau kita punya barisan fungsi, dia kontinu dan konvergen seragam ke F, maka F ini juga akan terawetkan akan punya sifat kontinu juga. Ya, sama seperti Fn yang kontinu dan konvergen seragam. Ini yang mengawetkan konvergen seragam. Cuman yang turunan tadi kita tidak terawetkan. Nah, ini yang sudah kita ada jaminannya. Nah, proofingnya sama seperti pembahasan sebelumnya ya. Di sini proofingnya diberikan epsilon positif, maka akan ada H. Hanya kita ambil yang sepertiga epsilon karena nanti kita akan memainkan tiga part, maka kita ambil sepertiga epsilon. Karena epsilon positif, kita ambil sepertiga juga akan positif juga. Untuk N yang lebih besar daripada H, kita ambil ya. Benar nggak arah konvergensinya dia? Ya, konvergensinya dia kita normkan yang Fn dengan F dia harus kurang dari sepertiga epsilon. Ya, misalkan diambil satu saja titik di dalam C, nah benar nggak F-nya itu akan kontinu di titik C? Tadi kan ngomongnya gitu ya, terawetkan karena sifat konvergen seragam. Apa yang diawetkan sifat kontinu? Kontinunya kemana? Ke C. Kita ambil satu saja titik di C. Nah, kita dari definisi sifat kontinu ya, kita jarakkan saja ya Fx dan Fc, jarakkan saja. Nah, karena kita punya Fx dan Fc, kita menambahkan variabel Fhx min Fhx plus Fhx
min FHC plus FHC ini sama dengan 0 sebenarnya. Tapi ini akan membantu kita, ya, akan membantu kita untuk mendekati kalau kita punya satu titik di sini, titik konvergensi kontinuitasnya, kita mencoba untuk menjarakkan. Nah, karena ada variabel X dan C, ya sudah, kita ambil saja min FHX plus FHX sama dengan 0, jadi tidak mengubah sebenarnya yang ada di ruas kiri, ya. Terus min FHC plus FHC. Nah, tapi karena berdasarkan seharusnya, ya, ini masih sama dengan tanda norm atau tanda mutlaknya masih satu rumah, ya. Di sini ditulis sama plek. Ini tandanya masih sama dengan. Nah, berdasarkan ketaksamaan segitiga, jadi di sini saya ringkas saja ya supaya cukup general pembuktiannya. Berdasarkan ketaksamaan segitiga maka berubah menjadi kurang dari sama dengan. Nah, awalnya satu rumah, ya, normnya satu saja, ini menjadi 3, ya, 3 tempat. Yang ruas ini tengah, nah, di sini maka ada 2 kali penjumlahan. Nah, berarti sepertiga epsilon ini, ya, dari definisi yang sudah ada di sini fnx min fx sepertiga epsilon. Nah, ini yang masih belum ada, belum tahu. Dan FHC min FC dia juga kurang dari sepertiga epsilon. Jadi di sini tepat di titik E dan tepat di titik C. Nah, karena dia kontinu pasti dia kurang dari sepertiga epsilon. Nah, yang tengah ini masih menjadi pertanyaan, ya. Kalau dari awal kita hanya bahas X sama C. Gimana kalau mengkombin, ya, X sama C ini di tengah-tengah ini hasilnya berapa? Ya, hasilnya berapa? Nah, ini masih menjadi pertanyaan yang harus kita tanya. Benar nggak masih berada di area epsilonnya kita? Nah, kita lanjut pembuktian yang selanjutnya. Oke, berarti tadi yang tengah, ya, yang tengah tadi kita masih belum tahu, ya, antara X dan C. Karena di sini, ya, tadi kan sudah diambil untuk N-nya yang lebih besar daripada sama dengan H, maka di sini FH, ya. Kalau Fn-nya tadi dia sudah pasti kontinu, maka untuk N-nya yang lebih besar daripada H, berarti H-nya yang lebih kecil, ya, di sini. Ya, hanya lebih kecil. Posisi H dia lebih kecil daripada N, pasti dia juga akan kontinu juga. Maka di sini FH akan kontinu. Kenapa? Karena Fn juga kontinu. Di mana N-nya yang lebih besar. Jadi yang lebih besar ada kontinu, yang lebih kecil pasti dia akan kontinu juga. Maka terdapat bilangan delta positif, ya. Ini delta positif sebenarnya. Karena sudah mempertimbangkan sepertiga epsilon, C dan FH, maka deltanya mengcover antara ketiga ini. Ya, pasti akan positif, ya. Pasti akan positif, nilai C juga positif, FH juga kontinu, pasti dia positif. Sehingga, ya, norm domain kita X dan C itu pasti kurang dari delta karena dia berada yang lebih kecil. Nah, sehingga hasil fungsinya FHX dan FHC juga pasti akan kurang dari sepertiga epsilon. Nah, dari sini terlihat, ya, ini secara geometri, ya. Awalnya kita belajar berada di area F plus epsilon dan F min epsilon ini sepanjang ini, ya, sepanjang area ini. Cuman ini untuk yang Fn, ya. Fn tadi kan dia konvergen seragam ke F. Berarti F ini, ya, areanya F plus epsilon dan F min epsilon. Ya, kita perlebar epsilon. Nah, maka F-nya di sini kan di tengah-tengah ini. Nah, tapi yang menjadi masalah hanya N-nya yang lebih besar daripada H. Berarti hanya yang lebih kecil. Berarti hanya berada di tengah, ya, di antara F min epsilon dan F plus epsilon. Ya, di sini, ya, FH-nya di sini, ya. Jadi pergerakan H selama dia masih berada di persekitaran F plus epsilon dan F min epsilon di sini terlihat. Nah, di sini diambil satu titik saja, ya. Di sini saya ambil satu titik saja, titik C yang tadi kita mau ambil, ya. Nah, ini sebagai titik kontinu kita. Nah, berarti F kita kan kontinu di C, maka C dan FC-nya juga masih berada di persekitaran epsilon, tidak mungkin di luarnya. Maka akan ada di sinilah, ya, satu titik, ya. Satu titik yang kita mau compare. Benar nggak jarak X dan C di sini masih berada di persekitaran delta? Kalau dia masih berada di persekitaran epsilon ini, ya, dia kan sebenarnya berada di persekitaran epsilon. Kalau ini domainnya, ya, hasil fungsinya dia di sini, ya, hasil fungsinya dia di sini. Nah, berada di sumbu X, ini berada di sumbu Y. Nah, berarti kan dia masih berada di selang ini, ya, selang. Anggap saja ini pipa. Ya, aliran yang ada di dalam ini masih berada di dalam
selangnya kita. Oleh sebab itu, untuk hanya yang lebih kecil daripada N, mau diambil X dan C kita jarakkan, terus hasil fungsinya juga kita jarakkan, ya pasti masih berada di kurang dari epsilon dan kurang dari delta. Nah, di sini terlihat ya, kurang dari epsilon terlihat. Nah, maka Fx min Fc juga akan kurang dari epsilon. Nah, selama masih ada di kurang dari epsilon, maka dia akan kontinu ya. Sifat F yang belum dimiliki tadi karena sifat konvergen seragam di atas ya, karena sifat konvergen seragam di atas kan sudah terbukti. Ya, berarti kalau Fn-nya dia kontinu dan konvergen seragam, maka dia akan konvergen ke F ya, kontinu ke F. Ini ya F akan kontinu juga. Ya, faktanya dia masih berada di selang yang sudah dibatasi oleh epsilon dan delta ini. Hal ini terbukti ya, yang sudah kita pelajari dulu di video 1 ya, sebab pertemuan pertama, konvergen titik demi titik dan konvergen seragam, itu sudah kita pelajari bahwa kontinu di sini terawetkan oleh sifat konvergen seragam ini sudah. Cuman di sini yang menjadi pertanyaan, kalau derivatif ternyata tidak ya, derivatif tidak terawetkan. Oleh sebab itu butuh alat atau treatment lagi untuk menjamin apa-apa yang kita lakukan ya. Kalau kita mau mengawetkan sifat turunan, nah ini membutuhkan alternatif pendekatan lagi yang akan kita bahas fokusnya di sini nanti. Nah, berikut ini adalah satu alat atau teorema yang bisa kita manfaatkan untuk mengawetkan sifat derivatif atau turunan pada barisan fungsi. Ya, pada barisan fungsi kita. Misalnya kita punya barisan fungsi Fn. Ya, dia konvergen seragam ke F. Nah, bisa nggak terawetkan kalau kita memanfaatkan atau mengkriteriakan dia tidak kontinu saja. Ya, tidak kontinu saja. Nah, kalau konvergen seragam kan kalau dia kontinu pasti di sini dia titik konvergensi seragamnya akan kontinu juga. Tapi kalau turunan bagaimana? Nah, ini alat yang bisa kita gunakan. Faktanya konvergen seragam tidak bisa mempertahankan sifat turunan, ya. Konvergen seragam itu tidak bisa mempertahankan sifat derivatif, maka di sini ya ada ya treatment yang bisa kita manfaatkan di teorema 12 untuk mengawetkan sifat derivatifnya, yaitu di sini diberikan J subset bilangan real. Nah, merupakan interval yang terbatas. Ya, di sini J itu berarti dari subset bilangan real kita harus terbatas di J saja. Ya. Nah, di sini diberikan ya Fn itu merupakan barisan fungsi kita. Ya, barisan fungsi kita. Jadi ada fungsi. Nah, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Nah, ini jadi barisan fungsi kita. Nah, barisan fungsi kita domainnya dari J ke R. Ya, J ke R. J-nya itu apa? Subset bilangan real. Jadi J ini ke R, ke bilangan real. Nah, ambil saja satu titik di dalam J. Ya, kita katakan X0. Di mana di situ, ya, di X0 itu terjadi barisan fungsi kita ini yang kita miliki dia konvergen. Nah, barisan fungsi kita ini konvergen di titik X0. Jadi, oke, dia konvergen di titik X0. Dan, nah, di sini ya, yang menarik, ya, harus ada tambahan kriteria supaya terawetkanlah fungsi derivatif. Apa itu? Barisan fungsi kita, dia harus ada turunannya. Ya, barisan fungsi kita harus ada turunannya. Kalau tadi di awal, kalau dia kontinu, maka terawetkan oleh, ya, terawetkan. Kalau barisan fungsi kita kontinu, nah konvergen seragam maka F-nya ke F-nya, konvergen seragam ke F, F-nya juga akan kontinu. Tapi di sini ada tambahan syarat dan kriteria. Fn-nya kita harus punya turunan. Sehingga ya kalau Fn-nya kita punya turunan, maka F aksen N ini ada. Ya, eksis ini artinya dia punya turunan. Ya, pada interval J. Dan, nah, di sini syaratnya berarti dia tidak hanya berhenti pada kontinu saja atau konvergen saja, tapi di sini ditambah ada turunan dan dia harus konvergen seragam. Ya, dia harus konvergen seragam pada fungsi G. Nah, pada fungsi G di sini. Nah, oleh sebab itu, kalau kriteria ini sudah terpenuhi semua, maka barisan fungsi kita yang awalnya dia konvergen seragam pada fungsi F, ya, pada fungsi F di mana dia punya kriteria yang tadi ya, dia punya Fn-nya dia punya turunan, dia punya konvergen seragamnya dia eksis dan dia konvergen juga.
gitu. Nah, oleh sebab itu, nah F yang kita tuju ini ya sebagai titik konvergen seragam pasti dia punya turunan juga di titik demi titik pada interval J kita. Nah, artinya berarti F aksen ini dia ada. Di mana? Dia di titik G. Di mana dia sebagai titik konvergensi seragam. Jadi di sini kriterianya nambah untuk mengawetkan sifat turunan pada barisan fungsi kita. Jadi tidak berhenti pada kontinu saja sudah, tidak berhenti pada konvergen seragam saja tidak, tapi ditambah kriterianya harus dia punya turunan. Nah, karena dia punya turunan, maka F di sini juga eksis ya. Turunannya dia akan terawetkan dengan kriteria dasar yang harus dipenuhi tadi. Jadi karena kriterianya nambah, maka dia bisa diawetkan. Beda dengan yang sebelumnya tadi ya. Kalau kriterianya hanya terbatas pada kontinu dan konvergen seragam ya sudah dia hanya kontinu saja. Jadi di sini ditambah lagi derivatifnya ada, maka dia akan terawetkan. Proofingnya di sini ya, proofingnya di sini. Misalkan A kurang dari B. Jadi kita punya interval tadi J ya, J-nya yang terbatas kita sebut sebagai A sama B, di mana A-nya yang lebih kecil daripada B. Jadi di sini intervalnya J itu ada batasnya, cuma mau ngomong itu saja ya. Yang diketahui di soal kan tadi itu. J itu ada batasnya, yang paling kecil A, yang paling besar B, di mana posisi A sama B, A kurang dari B sudah pasti. Nah, misalkan ada nih X, diambil satu saja. Kan tadi interval A sampai B itu kan panjang ya. Diambil satu saja ya, titik at least X saja. Nah, diambil terus kemudian jika Mn-nya itu anggota bilangan asli, sudah pasti kita ambil dua elemen saja. Nah, dengan mengaplikasikan teorema nilai rata-rata ya, karena kita main di sini derivatif atau turunan ya. Kita ambil saja teorema nilai rata-rata yang dulu kita pernah pelajari. Nah, kita selisihkan ya Fn dan Fm. Fn dan Fm kita selisihkan. Nah, pada interval X dan X0. Tadi kan sudah ada X, sudah ada X0. X0 ini sebagai titik di mana dia konvergen. Kita ambil satu titik saja, kita jarakkan. Ya, kita jarakkan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat titik Y ya yang bergantung pada M dan N sedemikian sehingga ya Y-nya itu bisa kita cari karena ada turunan ya, karena ada proses turunan oleh titik di mana dia terjadi turunan. Ya, kalau X0 ini kan titik di mana terjadi titik nilai konvergensi. Diambil titik X, nah terjadilah konsep turunan di mana turunannya ini bergantung pada di titik Y. Nah, sehingga selisih yang kita bisa mainkan yaitu Fn min Fm atau Fm min Fn sama dengan kita masukkan ya. Karena kita sudah bermain di X0 ya, maka Fm X0 min Fn X0 ditambah X min X0. Nah, ini mohon maaf ada kurang tanda aksen di sini ya. Kurang tanda aksen di sini. Jadi turunan di titik M turunan suku ke M di titik Y diselisihkan dengan turunan pada waktu suku ke N di titik Y. Jadi M sama N ini kan dua titik yang berbeda. Tepat di titik kita ambil suku ke M dan ke N-nya, untuk di titik Y kita ambil turunannya. Nah, ini karena kita sudah memasukkan konsep turunan. Jadi ini ada aksennya ya, ada aksennya. Sehingga akibatnya nah, ini kita berbicara tentang norm lagi. Ya tinggal dimutlakkan saja ya. Fm ini kita mutlakkan. Nah, karena kita di sini batasnya itu adalah B sama A ya, paling ujung B, paling kecil A ya, ini tinggal diganti B min A. Nah, ini tinggal sama F aksen yang sama seperti ini ya, sama. Jadi ini kita normkan. Nah, berdasarkan kriteria Cauchy ya, dari 7 yang di atas ini, nah, dari 7 hipotesis bahwa Fnx0 konvergen. Nah, karena tadi diketahui di soal ya, tepat di X0 dia konvergen nih. Lihat nih, Fnx0 dia konvergen. Ya, ini dari soal ya. Fnx0 yang diketahui di teorema syaratnya dia Fnx0 dia konvergen dan F aksen X, F aksen N-nya kita dia pasti dia konvergen seragam. Nah, ini dia lihat. Nah, dia konvergen seragam juga, uniform konvergen juga. Nah, jadi di sini terlihat bahwa Fn-nya merupakan juga barisan fungsi yang konvergen seragam juga. Ya. Kenapa? Karena di sini sudah
ketahui ya, Fn X0 dia konvergen, nah turunannya dia konvergen seragam, maka Fn juga akan konvergen seragam. Nah, dari sini dinotasikan limit barisan Fn oleh F karena F mempunyai sifat kontinu tadi, maka ya, dan konvergen sudah pasti. Nah, ini banyak tipenya, konvergen seragam. Akibatnya F juga akan kontinu. Sama seperti ini pembahasan di teorema sebelum tepat ini ya, teorema 11. Kita ingin menjamin bahwa fungsi kita ya untuk karakteristik kontinu itu dia terawetkan oleh sifat konvergen seragam. Itu saja ya, sama aja pembuktian dengan yang di atasnya. Tapi pembuktian kita baru pada pembahasan kontinuitasnya saja. Jadi derivatifnya ini belum tereksekusi. Kita bisa lanjut setelah slide berikut ini. Nah, selanjutnya, di atas tadi kan sudah ada jaminan kalau dia kontinu bakal terawetkan. Gimana kalau turunan? Nah, ini akan ditunjukkan kalau turunannya juga akan ditambahkan kriteria sehingga kita punya senjata untuk mengawetkan derivatif di dalam konsep barisan fungsi. Ya, untuk menunjukkan F itu memiliki turunan di sembarang titik, ya kita ambil C saja ya. Nah, digunakan teorema nilai rata-rata. Sama, karena kita mau mengeksiskan turunan, maka terdapat dua titik ya, Fm dan Fn kita jarakkan pada interval dengan titik ujung C dan X. Nah, di sini kita ambil C dan X. Kenapa? Karena di sini kita pakai C. Kenapa enggak X dengan angka yang lain? Ya bebas, ya bebas. Ya bebas kalau atau X0 karena X0 sudah dipakai ya sudah kita ambil C saja. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat Z satu angka saja yang bergantung pada M dan N sehingga turunannya terkait dengan C dan X di titik Z ini kita kaitkan dengan M ya. Ini ya, kita pakai lihat lagi teorema nilai rata-rata. Nah, representasi dari teorema nilai rata-rata untuk kondisi kita ya, dua titik ini tadi, maka terbentuklah Fmx min Fnx itu dikurangkan dengan Fmc min Fnc. Nah, lihat lagi, buka lagi teorema nilai rata-rata, Fx min Fc sama dengan, nah, kalau di teorema nilai rata-rata kan seperti itu ya, di sini Fx min Fc, karena kita punya M dan N, maka kita harus menselisihkan M dan N kita. Ya, jadi kita perkecil lagi 2, kita ambil 2, jaraknya bagaimana? Ya, sama seperti yang selang tadi, kita ambil 2, diperkecil bagaimana? Nah, Fx min Fc sudah sama dengan X min C F aksen X gitu ya, F aksen atau di titik C gitu biasanya di teorema nilai rata-rata karena kita punya dua titik yang harus kita evaluasi M dan N, begitu juga ada X dan C. Nah, dipengaruhi oleh titik Z ya sudah terbentuklah teorema nilai rata-rata atas kondisi di atas ini seperti yang dituliskan ini ya. Nanti lihat ya, Fx min Fc, X min C, F aksen C. Biasanya seperti itu teorema nilai rata-rata untuk satu variabel saja. Nah, kita lanjut. Karena X tidak sama dengan C, maka ya sudah ya. Kita lanjut saja representasikan. Kalau X-nya tidak sama dengan C, maka di sini ya sudah Fmx min Fmc, X min C. Ini ya konsep turunan, sama saja. Ya, Fnx min Fnc per X min C. Pasti dia kurang dari sama dengan norm dari fungsi turunan ini ya. Ini norm seperti yang double seperti ini ya, norm seragam. Nah, ini norm seragamnya. Jadi konsep turunannya kita sudah masukkan ya. Sebenarnya sama-sama dibagi X min C karena X min C-nya dia tidak sama di sini ya, X min C langsung menjadi penyebut ketika konsep turunan ya. Ini konsep turunan. Nah, disebabkan kita lanjut lagi, pasti dia kurang dari ya, kurang dari. Terus Fn aksen itu dia konvergen seragam. Ini diketahui di soal. Ya, ini turunannya dia konvergen seragam, maka nah untuk sembarang epsilon positif maka akan ada H atau delta terserah ya. Nah, berarti H-nya posisinya di mana? Ada yang lebih besar. Kita ambil lebih besar daripada H yaitu M dan N, di mana X dan C-nya tidak sama, ya sudah ya. Karena dia masih berada epsilon positif yang awalnya di sini dia kurang dari sama dengan ya, karena Fm dan N-nya ini dia lebih besar daripada H ya. Untuk H-nya dia pasti kurang dari epsilon, pasti di sini harus
pastinya juga akan kurang dari epsilon juga. Jadi di sini representasi dari ruas kanan yang turunannya ini tadi, norm seragam ya. Karena konsep norm seragam ini pasti dia kurang dari sama dengan epsilon. Yang ruas kiri sama ya, Fmx min Fmc per X min C ya, ruas kiri ini sama, plek. Tinggal ruas kanan saja ini yang kita representasikan pengambilan epsilon positif. Mn-nya lebih besar pasti kurang dari sama dengan epsilon. Nah, karena konsep konvergen norm seragam ini tadi. Nah, jika dilakukan limit dari pertidaksamaan 8 ini, kita limitkan. Ya, kita limitkan. Nah, konsep limit ini yang membuat Fm ini ya limit M terhadap M ya, terhadap M, maka variabel yang ada M-nya maka dia akan M menuju M ya sudah ya. Istilahnya dia akan terbentuk Fx min Fc. Ya, ini kan limitkannya menuju ke M. Maka yang ada variabel M dia cukup aman. Ya, tinggal kita variabel N. Nah, untuk N-nya yang lebih besar daripada H. Ya, sudah ya berarti kita punya GC sama dengan limit dari barisan fungsi kita yang punya turunan tadi, maka kita punyai bahwa turunannya kita selisihkan dengan GC akan kurang dari epsilon. Ya, turunannya akan kurang dari epsilon. Nah, jadi di sini untuk memberikan jaminan yang ada di dalam sini, benar nggak dia kurang dari epsilon? Ternyata ini kan yang belum tereksekusi yang N. Nah, maka N ini kita coba evaluasi. Ya, karena N di sini yang lebih besar, maka terdapat GC turunan dari barisan fungsi kita itu ada, berarti kalau dilimitkan juga ada. Nah, berarti dia masih berada di kurang dari epsilon. Maka terbukti di sini turunan dari barisan fungsi diselisihkan dengan GC pasti kurang dari epsilon. Nah, di sini baru terbukti yang ada di ruas kiri ini. Ya, ruas kiri ini di dalam tanda mutlak ini sudah aman. Ruas kanannya epsilon, ternyata dia juga kurang dari epsilon juga. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ya kita peroleh bahwasanya konsep turunan itu sudah kita peroleh di dalam tanda mutlak yang sebelah kanan. Berarti ini kita bisa ganti ya, tanda mutlak yang berada di ruas kanan ini kita bisa ganti konsep turunannya. Nah, kemudian kita masukkan lagi variabel K itu sebagai nilai yang paling gede di antara H dan N. Ya, kita untuk bermain aman di sini yang paling gede di antara nilai H dan N-nya. Kemudian, nah karena dia turunannya ada, maka kita bisa ganti ya. Ruas kanan ini kita bisa ganti yang sama seperti yang di atas, kita bisa ganti. Terdapat delta ya sudah ya. Berarti turunan K-nya kita mainkan yang paling gede di sini ya. Karena K-nya di sini yang paling gede, jadi kita supaya aman di sini ruas kiri yang awalnya Fx min Fc. Nah, ini kita pakai yang variabel K ya, tepat untuk supremumnya dia. Nah, karena di sini merupakan konsep turun ya sudah sama plek. Nah, jadi di sini X min C-nya masih berada di antara 0 sampai delta. Dari ketiga persamaan di atas bahwa variabel M dan N itu masih kurang dari epsilon ya, normnya di atas sudah ada. Terus kemudian karena konsep turunan maka kita bisa menggunakan ya nilai tanda yang ada di dalam mutlak ini untuk kita definisikan sebagai turunannya sehingga terdapat GC ya, terdapat GC itu sebagai turunannya dia. Berarti kita representasikan F aksen K di titik C itu merupakan GC itu sendiri. Jadi kita mencoba untuk mengkombin serta ini ya, nilai K maksimum inilah yang menjadi pengaman kita ya. Sehingga di sini ada K maksimum berada di 0 sampai delta X min C ya, sehingga kita bisa langsung saja menuliskan F aksen K-nya di sini ya, F aksen K kita langsung bisa tulis dalam GC. Terus kemudian FK-nya sudah terpilih maksimum antara 0 sampai delta ya. K-nya ternyata masih berada di rentang delta ya sudah, kita tidak usah menuliskan KK lagi atau delta lagi, langsung saja Fx min Fc X min C. Sudah. Maka dia kurang dari 3 epsilon. Nah, kok 3 epsilon? Karena kita mempertimbangkan 3 pertidaksamaan di atas ya. Yang tadi kurang dari epsilon, ini juga kurang dari epsilon. Nah, ini yang dicari maksimumnya atau supremumnya dia juga kurang dari epsilon, maka kurang dari 3 epsilon. Nah, kondisi ini ya, yang terakhir ini menunjukkan bahwa turunannya itu ada ya. Ini kan konsep turunan ya, selama dia masih berada di kurang dari epsilon. Ini kan konsep turunan ya. Turunannya ada. Terus kemudian berapa nilai turunannya? Nah,
nilai ini kan konsep turunan yang ruas kiri. Nah, kiri. Nah, ruas kanan ini kurang dari epsilon. Berarti ruas kiri dengan ruas kanan kurang dari epsilon, berarti nilai kiri sama dengan nilai kanan, yaitu GC itu sebagai eksistensi nilai limit turunannya dia. Ya, nilai turunannya dia di titik C. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa selama tanda norm A sama B itu kurang dari epsilon, berarti A sama dengan B. Ya, berarti sama dengan nilai turunannya di titik C ya GC itu sendiri. Artinya yang GC itu sebagai konsep turunannya berada di epsilon, akhirnya dia merupakan nilai turunan dari fungsi kita. Jadi di awal bahwasanya Fn aksen itu dia ada. Berarti turunannya ada, faktanya di belakang di sini F aksennya ya, dia ada turunannya. Di mana turunannya? Di titik G. Ya, di fungsinya berupa G di titik C. Ya, jadi Fn itu aksen dia ada, maka barisan fungsi Fn kita yang konvergen seragam ke F itu bisa terawetkan fungsi derivatif jika Fn punya kriteria turunannya dia di sini ada, dia kontinu, konvergen seragam, maka F-nya di sini sebagai titik ya konvergensinya dia, titik konvergen seragam dia, pasti dia akan memiliki kriteria turunan juga. Jadi ini senjata kita untuk mengawetkan sifat turunan dalam barisan fungsi. Baik, setelah tadi kita sudah pelajari pertukaran limit dan turunan. Nah, sekarang kita pelajari lagi pertukaran limit dan integral. Jadi di sini bedanya kalau tadi kita mencoba untuk mengaitkan ya pertukaran limit kita terhadap konsep turunan. Nah, sekarang ini kita fokuskan di pertukaran limit dan integral. Nah, jika diberikan Fn itu merupakan barisan fungsi yang terintegralkan Riemann di sini, ya, dan Fn itu dia konvergen pada interval AB terhadap fungsi F, di mana fungsi F di sini juga terintegralkan Riemann, maka kondisi ini juga tidak usah diragukan lagi ya, tidak mungkin terjadi ya, tidak mungkin terjadi. Nah, di sini kondisinya jika integral FAB, maka limit n menuju tak hingga integral AB Fn ini hasilnya akan sama. Nah, di sini karena tidak terjadinya ini ya, kita di sini akan memberikan satu alternatif bahwa konvergensi seragam ini akan menjamin kondisi yang angka 9 ini. Ya, kondisi ini akan dijamin oleh konvergensi seragam yang akan kita kaitkan antara pertukaran limit kita dengan integral. Kalau tadi kita bahas tentang turunan ini kita bahas tentang integral. Jadi di sini di teorema 13 memberikan jaminan bahwasanya kalau ada fungsi Fn itu merupakan barisan fungsi. Jadi mohon maaf di sini ada sedikit typo, ini kurang spasi ya. Ini ada spasinya ya, dari barisan Fn itu merupakan barisan fungsi yang terintegralkan Riemann. Terus kemudian dia Fn-nya kita juga konvergen seragam pada F. Nah, maka hal ini akan terjadi apa? Yaitu F ini juga akan terintegralkan Riemann. Jadi ini teorema yang mencoba untuk memberikan jaminan bahwasanya konvergensi seragam yang kita berikan ya di sini ternyata dia memberikan jaminan kalau ya pertukaran limit ya dengan integral ini bisa berlaku jika konvergen seragam ini terpenuhi. Nah, di sini dikuatkan oleh teorema 13, barisan fungsi kita itu terintegralkan Riemann dan dia konvergen seragam. Nah, ini yang mengawetkan konvergen seragam, maka F-nya kita ya, barisan kita kan tadi Fn konvergen seragam dia ke F. Nah, dia karena konvergen seragam, maka F di sini memiliki sifat yang terintegralkan Riemann juga. Kenapa? Karena Fn kita juga terintegralkan Riemann. Jadi di sini konvergen seragam mengawetkan fungsi kita yang terintegralkan Riemann. Tidak hanya turunan tadi ada kondisi syarat yang dipenuhi, tapi di sini integral Riemann juga berperan. Nah, proofnya di sini berdasarkan kriteria Cauchy, maka diberikan epsilon positif, maka akan ada delta H atau K sedemikian sehingga kalau di sini kita pakai H ya. Sedemikian sehingga jika M lebih besar daripada N lebih besar daripada H epsilon yang kita miliki,
kita ambil dua angka yang lebih besar, maka di sini ya Fn sama Fm-nya kita kalau diselisihkan, nah ini norm ya, selisih kita jarakkan. Kita jarakkan, selisihkan, maka dia masih berada di min epsilon dan plus epsilon. Jadi mereka ya M dan N yang kita ambil ini nilai even dia lebih besar, ternyata dia masih berada di persekitaran epsilon. Yang paling rendah min epsilon ya di sini, yang paling tinggi plus epsilon. Nah, dari teorema limit ya, karena kita mau menggunakan konsep pertukaran limit dalam integral, maka kita gunakan teorema limit di sini sehingga di sini min epsilon sama-sama ini karena berada di interval A sampai B ya. Maka konsep limit integral kita ya min epsilon dikalikan B min A karena interval kita integral dari B sampai A yang paling tinggi B. Maka epsilon yang positif juga sama. Nah, di sini ya Fm dan Fn berubah menjadi karena konsep limit kita bisa menggunakan integral di sini. Ya, awalnya dia hanya diskrit karena konsep limit, maka dia berada di persekitaran epsilon, maka kita bisa menghitung ya nilai integral Fm dan Fn itu kurang dari lebih besar dari min epsilon kali B min A dan kurang dari plus epsilon B min A. Nah, karena di sini ya, jadi masih berada di ini. Konsep limit di sini yang berubah ya, karena kita mengelimitkan dari batas A sampai B, maka Fm juga A sampai B, Fn juga A sampai B di sini. Karena epsilon sembarang ya, positif sembarang berapapun nilainya epsilon yang penting positif, maka barisan integral dari A ke B Fm-nya kita merupakan barisan Cauchy. Kenapa? Karena dia merupakan nilainya dia. Nah, karena konsep limit berarti kan nilai limitnya ada. Kalau limitnya ada juga pasti dia terintegralkan Riemann dan dia pasti masuk dalam kriteria Cauchy. Ya. Nah, di R dan oleh karenanya konvergen ke sembarang AK, maka A anggota bilangan real. Nah, karena di sini tidak ada jaminan ya. Yang penting ada epsilon positif, maka dia terintegralkan Riemann di sini berakibat dia terkriteriakan Cauchy. Nah, kalau terkriteriakan Cauchy dan dia konvergen ke sembarang angka, maka sembarang angkanya dia terserah bilangan real kita bisa masukkan. Jadi oleh sebab itu di sini kata-kata sembarang di sini mengeneralkan dia sembarang bilangan real bisa kita evaluasi dan dia terkriteriakan Cauchy. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui basic yang perlu kita peroleh dulu ya untuk menunjukkan F ini benar-benar terintegralkan Riemann sudah terpenuhi di atas, maka kita harus menunjukkan benar nggak F yang kita miliki ini merupakan fungsi yang terintegralkan Riemann. Kalau dia fungsi terintegralkan Riemann, maka nilai integralnya ada. Kalau nilai integralnya ada, maka ada ya. Di sini kita sebut A saja. Ya, A ini sebagai hasil integral karena fungsi kita terintegralkan Riemann. Nah, jika di sini diberikan epsilon positif, nah di sini misalkan adakah epsilon atau delta ya, terserah teman-teman mau mengambil apa. Sedemikian sehingga ada nilai M yang lebih besar daripada deltanya kita atau K epsilon kita. Maka kita mau menjarakkan antara Fm dan Fx. Dia harus kurang dari epsilon. Untuk X berada di anggota A sama B. Jadi di sini kita ambil Fm dan Fx-nya dia masih berada di interval yang kita ambil di sini. Nah, karena dia mau mengecek terintegralkan Riemann apa enggak, ya sama pembuktiannya. Kita tinggal melakukan integral Riemann kan tinggal melakukan partisi. Nah, disinilah partisi yang kita lakukan. Ya, untuk rentang yang kita lakukan. Setelah kita melakukan partisi, rentang yang diperlukan di sini sampai A sampai B. Nah, partisinya pasti di sini ada labelnya, kita sebut sebagai T ini, teks atau labelnya, maka di sini disebut partisi berlabel. Nah, partisi berlabel kita untuk M yang lebih besar, maka ya kita harus menjarakkan, bener nggak? Kita ambil yang lebih besar masih berada di kurang dari epsilon, maka kita menjarakkan yang M tadi dengan partisinya kita. Jadi di sini kita jarakkan antara mereka. Ya, karena M maka dia harus teks atau labelnya juga labelnya M. Nah, karena di sini partisi yang label general, maka di sini sekat yang kita gunakan masih sama. Jadi tingginya di sini yang diselisihkan untuk ini kan ini kan lebarnya. Nah, ini tingginya. Untuk tingginya kan kita punya dua partisi yang berbeda.
Nah, tinggal diselisihkan saja karena jumlahannya di sini minta jumlahannya diselisihkan. Nah, sama dengan, di sini kurang dari sama dengan, tandanya berubah ya. Yang awalnya ada mutlaknya, di sini jadi nggak ada mutlaknya. Ya, barangkali nanti setelah dimutlakkan hasilnya jauh lebih besar. Maka di sini lebih besar yang setelah tidak ada mutlaknya hasilnya lebih besar gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, karena FMTI-nya di sini dia merupakan ya fungsi sebenarnya dia di sini FMTI dan FTI-nya dia kurang dari epsilon ya, kurang dari epsilon. Ini sebenarnya lebarnya dia sama ya, sama lebarnya. Lebarnya B min A. Maka kekurangan dia ya, lihat dari yang dicontohkan di sini FMX min Fx kurang dari epsilon. Kalau yang diambil X. Coba kalau yang diambil TI berarti FMTI min FTI kurang dari epsilon seperti ini. Kita ambilnya di sini kan TI. Ya, kita ambil di sini kan TI, bukan X. Jadi kalau yang diambil U ya FMU min FU kurang dari epsilon. Berhubung kita ngambil TI di sini, maka dia kurang dari epsilon dikalikan dengan lebarnya ini, XI min 1. Nah, lebarnya ini kan interval kita kan sampai B min A saja. Ya, jadi epsilon dikalikan B min A. Nah, berhenti di sini dulu. Nah, dipilih ya, kita pilih R yang paling gede di antara nilai delta yang kita miliki. Ya, untuk pengamannya kita, delta yang paling gede. Sedemikian sehingga nilai integralnya kita selisihkan dengan hasil integral, ya, pasti kurang dari R. Integral apa? Yang kita ambil itu R ini tadi, yang paling gede. Jadi nilai integral yang paling gede, R ini tadi, di antara delta-delta atau kakak yang kita miliki diselisihkan dengan A, dia kurang dari epsilon. Yang paling gede aja kurang dari epsilon, gimana yang paling kecil? Ya, pasti masih berada di kurang dari epsilon. Maka di sini hasil integral. Ya, integral FR yang paling gede dengan jumlahannya pasti juga akan kurang dari epsilon. Dari partisi berlabel kita. Ya, maka normnya di sini juga kurang dari delta. Dari sini berarti ya jumlahan fungsi kita ketika kita selisihkan dengan hasil integral, ini kan A hasil integral. Itu sama dengan, sebenarnya ini harusnya ada sama dengan ini sampai ini tanda mutlak, isinya sama. Tapi di sini tidak disekat ya. Kalau di sini kan kita sekat ya, tanda mutlaknya ini ditambah tanda mutlaknya ini ditambah tanda mutlaknya ini. Ada 3 kali tanda mutlak. Ini tanda mutlaknya dihilangkan semua, jadi dijumlahkan semua. Jadi tandanya sama dengan. Nah, berdasarkan ketaksamaan segitiga, maka yang awalnya sama dengan menjadi kurang dari, ya, menjadi kurang dari sama dengan. Kenapa? Setelah kita pecah-pecah, ya, yang awalnya satu rumah jadi beda rumah, jadi dia lebih besar di sini. Ya, sebenarnya kita menambahkan variabel ini, ya, menambahkan variabel ini, ya, min SFR P plus SFR. Jadi jumlahan fungsi kita ketika R diambil maksimum atas partisi berlabel P, ini dot P ditambah dengan jumlahan, ya, jumlahan fungsi FR kita yang paling maksimum tadi di sini dengan partisi berlabel P. Jadi kalau min ditambah plus, jadi hasilnya 0. Terus kita menambahkan variabel ini juga, min integral FR untuk selang AB ditambah integral FR untuk selang AB. Ini kan kalau dijumlahkan kan sama aja dengan 0. Jadi tidak mengubah wujud fungsi kita yang berada di ruas kiri. Ya, kita menambahkan 1, 2, 3, 4. 4 suku di dalam penjumlahan yang kita lakukan ini, jadi tidak merubah yang ada di ruas kiri. Nah, supaya apa? Memudahkan perhitungan kita. Terus kemudian langsung kita lihat lagi yang diketahui di atas di sini ya. Yang diketahui di atas di sini menghasilkan mana-mana saja yang kurang dari epsilon. Ini kurang dari epsilon, ini kurang dari epsilon, ini kurang dari delta gitu ya. Maka di sini kita langsung masukkan saja ya. Semuanya kan tadi ada 3 kali penjumlahan. Ini tanda penjumlahan, ini tanda penjumlahan. Yang paling mudah dulu aja lah ya. Integral FR min A. Dia kan kurang dari epsilon ini. Ya, ini kurang dari epsilon. Tulis saja di sini yang paling mudah dulu dicari. Kurang dari epsilon. Terus kemudian ini yang suku kedua ya. Mutlak dari jumlahan FR dengan partisi P diselisihkan dengan integral FR kita.
Kan ini sama saja dengan ini. Kalau dibalik tanda mutlak 1 min 2 sama 2 min 1 kan sama saja. Ya, sama-sama kurang dari epsilon. Ya sudah, tulis saja epsilon. Nah, langsung lanjut lagi. Jumlahan ini kita selisihkan dengan S. Nah, ini kan tandanya perhitungan yang di atas ini yang sudah kita hitung. Nah, ini ketemunya. Epsilon B min A. Nah, langsung saja tulis di bawah. Nah, ini juga tulis di bawah. Nah, kan ini dikurangi jumlahan Fm dikurangi dengan jumlahan F, ya. Jumlahan F, ketemunya kan epsilon B min A. Nah, kalau dijumlahkan semua ini ada plus epsilon, ada plus epsilon, berarti di sini kita keluarkan saja, ya, epsilonnya, suku epsilonnya. Jadi epsilon B min A, nah karena ada 2 epsilon, ya sudah, di plus 2 di sini. Nah, ketemunya di sini. Nah, setelah ketemu di sini, nah, namun di sini karena epsilon itu sembarang, berapapun nilai epsilon di sini terserah, ya, yang penting dia positif. Nah, berdasarkan karena dia nilai yang positif dikalikan B min A plus 2, ya, konstanta berapapun di sini pasti hasilnya bergantung pada epsilon, maka fungsi kita juga masih akan dikurang dari epsilon, ya, karena epsilon di sini menentukan. Nah, B min A, nah, pangkat jarak tertinggi dikurangi rendah, berarti batas tinggi dikurangi batas yang rendah, pasti hasilnya nanti akan positif juga. Kenapa? Dikalikannya di sini kan epsilon ditambah 2 pula, maka akan jauh bernilai epsilon positif. Maka di sini terlihat karena masih berada di persekitaran epsilon, maka fungsi f kita, ya, fungsi f kita ketika kita jarakkan dengan integral di sini, nilai integral A, f kita jarakkan dengan A, dia masih kurang dari epsilon, maka f-nya kita terintegralkan Riemann. Jadi kalau terintegralkan Riemann, maka hasil integralnya itu ada di sini. Ya, A. Ini di sini terbukti, ya. Disinilah ya pengawetan, ya, yang kita bisa gunakan kalau kita punya fungsi, barisan fungsi kita punya kriteria dia barisan fungsinya harus bisa terintegralkan Riemann, maka ya fungsinya kita ya menuju Fn menuju F ini, F-nya sebagai titik konvergensi seragam juga akan memiliki sifat terintegralkan Riemann juga. Jadi istilahnya konvergen seragam itu mengawetkan fungsi ketika dia kriterianya terintegralkan Riemann atau tidak. Oke, selanjutnya setelah kita ada jaminan ya bahwasanya fungsi kita yang terintegralkan Riemann diawetkan oleh konvergen seragam, ya, maka di sini terdapat teorema pengembangannya lagi, ya, propertiesnya. Jika kita punya fungsi di teorema 14 di sini, fungsi kita barisan fungsi yang dia terintegralkan Riemann, ya. Nah, di sini barisan fungsi terintegralkan Riemann dan dia konvergen, ya, ke AB terhadap fungsi. Nah, di sini ada F-nya, ya. Mohon maaf ini kurang F, dan F-nya juga terintegralkan Riemann, sama seperti yang diketahui di fungsi pengawetan di atas, ya, teorema pengawetan dan pembuktian di atas. Jadi fungsi kita awalnya dia terintegralkan Riemann, dia konvergen pada AB, dan fungsi konvergennya ke F, ya, konvergennya ke F. Jadi di sini fungsi kita fungsi barisan yang konvergen. Nah, dia terintegralkan Riemann, maka dia konvergennya ke F. Nah, ke F-nya di sini dia juga terintegralkan Riemann. Nah, misalkan nih terdapat B positif, ya, B positif. Nah, sedemikian sehingga barisan fungsi kita, ya, kalau di sini kan artinya dia terbatas, ya. Nah, karena apa? Karena dia dibatasi tanda mutlak Fn x. Dia kurang dari sama dengan B, jadi dia dibatasi oleh min B yang sebelah kiri dan plus B yang sebelah kanan. Jadi Fnx ini berarti dia terbatas. Jadi barisan fungsi kita ini kita terbatas untuk X anggota AB dan N anggota bilangan asli. Maka ya persamaan equation yang 9 tadi itu terpenuhi, ya. Equationnya mungkin sudah terkubur, ya. Di sini saya coba tuliskan lagi. Integral AB dari F sama dengan limit N menuju tak hingga integral AB dari Fn. Jadi ini terpenuhi, ya. Kalau apa, ya? Kalau kita punya barisan fungsi terintegralkan Riemann dan konvergen ke F yang terintegralkan Riemann juga, tapi di sini dibatasi, ya. Barisan fungsi kita harus terbatas di selang min B sampai B. Jadi barisan fungsi kita wajib harus terbatas. Baru nanti hal ini terpenuhi. Ya, ini salah satu kriteria kita juga kalau kita mau mengawetkan
barisan fungsi kita terintegralkan Riemann dengan konvergen itu, tapi syaratnya dua-duanya harus terintegralkan Riemann, tapi barisan fungsi kita harus terbatas ya. Tapi di sini syaratnya hanya konvergen saja ya, tidak seragam. Tapi di sini ada tambahan kriteria yang harus dipenuhi ya. Dia Fnx-nya harus terbatas pada B. Nah, itu tadi pengembangannya. Di teorema 15 kita punya lagi. Kalau Fn itu barisan fungsi yang monoton, bisa ada kemungkinan ya, karena monoton ini bisa monoton naik atau monoton turun. Nah, jadi Fn kita entah bisa naik, entah bisa turun. Terus merupakan barisan yang monoton ya, dari fungsi yang kontinu I yang konvergen ke I juga terhadap F, maka ya konvergensi dari barisan kita ini pasti dia konvergen yang seragam. Ya, konvergen yang seragam. Jadi di sini kalau kita punya barisan fungsi yang entah naik entah turun, dan dia fungsi ini fungsi dari fungsi yang kontinu tadi ya, yang konvergen pada I, nah, dan dia kontinu pada F ya pasti. Nah, jadi dia syaratnya kalau monoton dan kontinu pada F, maka konvergensi dari barisan kita yang kita miliki ini ya, dia pasti akan seragam juga. Jadi di sini kalau kita menemui dan menjumpai barisan fungsi kita entah naik entah turun dan dia kontinu, pasti dia ke konvergennya akan konvergen seragam juga. Jadi kalau kita punya barisan monoton naik atau turun, gimana perilakunya ya? Terawetkan enggak ya? Kalau konvergen seragam, dia harus memiliki kriteria turunan atau integral, maka dia akan terawetkan juga. Karena di sini sudah dijamin ya, dijaminnya di sini lewat konvergen seragam ini, yang menyebabkan dia nanti bakal konvergen seragam ini akan terdeklarasikan karena sifat monoton dan kontinuitas yang dimiliki. Baik, dari teorema di atas, coba untuk kita proving ya. Untuk provingnya di sini benar nggak kalau kita punya barisan Fn-nya yang monoton, entah naik ya, entah naik, entah turun, pasti nanti dia akan barisan kita akan konvergen seragam. Benar nggak kita mau proving ke sana? Nah, di sini kita ambil yang turun dulu ya. Untuk yang naik, silakan nanti teman-teman bisa mengembangkan pembuktiannya dengan cara dan tahap yang sama tanpa ada yang susah ya, cukup mudah. Maka di sini kita ambil yang turun saja. Misalnya kalau turun berarti barisan kita Gm sama dengan Fn min F. Jadi semakin lama semakin turun. Fn min F gitu dan seterusnya. Jadi nanti kalau naik ya berarti tinggal dijumlahkan saja. Maka di sini Gm merupakan barisan yang monoton turun dari fungsi kontinu yang konvergen pada I. Ya, kita sudah tahu bahwa yang kita miliki dia konvergen ya, di atas konvergen pada I terhadap fungsi minus di sini terserah ya, ini sebagai simbol saja ya, ini sebagai fungsi, misalnya fungsi F juga nggak ada masalah, atau fungsi U juga nggak ada masalah ya. Jadi di sini akan ditunjukkan bahwa konvergensinya merupakan seragam pada I. Nah, kalau tadi kan baru konvergen pada I ya, dari fungsi U kita. Benar nggak dia konvergen seragam dengan kriteria monoton turun ya. Nah, diberikan epsilon positif di sini ya. Kalau diberikan epsilon positif maka ada T anggota I, satu saja anggota T anggota I, di mana di sini ada M ya, T. Di mana MT ya, karena kita mau melakukan posisi dia merupakan anggota bilangan asli, masih berada di persekitaran epsilon, dan T-nya berada di I. Nah, di sini ada M untuk kondisi T, epsilon. Nah, sedemikian sehingga G-nya ya, G-nya juga masih akan berada di persekitaran epsilon juga. Kenapa? Yang kita ambil di sini persekitaran epsilon, kalau difungsikan dia terbatas antara 0 sampai epsilon per 2 ya. Karena epsilon positif, jadi kita boleh dan sah ambil epsilon per 2. Nah, karena GMT epsilon dia kontinu di titik T, yang diketahui di soal dia kontinu ya. Selain monoton, yang diketahui kedua adalah dia kontinu ya. Maka terdapat, kalau kontinu terdapat delta positif sehingga ya hasil fungsinya kurang dari epsilon. Nah, berarti terus kemudian yang memenuhi ini ya, anggota ini anggota 1 ya, anggotanya X min I kurang dari delta. Ya, kurang dari I. Anggota di sini X min ini angka 1. Kita ambil angka 1 di sini X anggota I. Nah,
Ambil saja angka 1, yang paling mudah, dekat, dan paling simpel. Ya, mau ambil angka 5, 7, 9 terserah, nggak ada masalah ya. Tapi kita ambil yang paling mudah saja. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini delta merupakan ukuran dari I. Ya, delta itu ukuran dari I. Ukuran itu apa? Dia dibatasi, ya, dibatasi oleh delta. Maka partisi berlabel yang kita miliki itu merupakan partisi berlabel delta Venn. Karena kita bisa setiap partisi sepanjang delta yang kita lakukan ya, x min 1, x plus 1, karena turun ya, maka kita x min 1 ya, semakin turun x min 1, x min 2, x min 4. Karena turun, maka kita akan bisa menemukan label di sini. Ada T1, ada T2, ada T3. Nah, di sini partisi berlabel. Nah, kita ambil yang paling maksimum, yang paling gede saja ya. Untuk mengamankan posisi kita. Kita ambil yang paling gede. Kalau yang paling gede di sini sudah, yang M epsilon, selama masih berada di persekitaran epsilonnya yang paling gede. Nah, diambil M yang lebih gede lagi. Ya, kita ambil M yang lebih gede lagi, maka terdapat X min TI kurang dari delta juga. Ya, sama saja ya. Karena X-nya min 1 kurang dari delta, ya X-nya kurang min TI-nya juga pasti akan kurang dari delta juga. Kenapa? TI-nya juga masih berada di dalam partisi epsilon. Partisi delta di sini. Ya, kita jarakkan selama masih berada di sini ya aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Dari sini terlihat bahwasannya 0 ini yang paling kecil, epsilon ini yang paling berada di paling gede. Maka GM-nya kita, ya, GMX-nya kita dengan GMT1 pasti dia masih berada di persekitaran epsilon. Jadi istilahnya kita mau ambil berapapun yang paling gede atau yang paling besar, karena yang menjadi acuan kita adalah epsilon deltanya di sini sudah terbatas dan terukur. Nggak mungkin ya selisihnya fungsi yang selanjutnya, fungsi yang setelahnya. Kalau ini turun berarti sebelumnya ya. GMX ya, GMX di sini lebih kecil. Ada yang lebih kecil, lebih gede lagi, GMT plus 1. Nah, di sini pasti akan berada di epsilon juga ya. Karena meskipun dia fungsinya turun. Nanti kalau fungsinya naik, yang lebih gede pun juga masih berada di persekitaran epsilon. Nah, dari sini karenanya dia masih berada di kurang dari epsilon. Nah, jadi di sini terlihat bahwa GM itu konvergen seragam pada fungsi. Nah, ini kalau tadi di awal kita sudah sebut U, maka di sini sebut U ya, di sini. Sama saja. Ya, jadi karena keterbatasan GM ini ya, posisinya GM di sini masih berada di 0 sampai epsilon, maka dia konvergen seragam. Kok tahu kalau dia seragam? Setelah kita punya partisi berlabel, nah kurang dari delta, di mana TI-nya di sini ya, TI-nya di sini yang menentukan. Ya, TI-nya di sini menentukan, maka dia bisa dikatakan kalau kita punya fungsi yang monoton, entah naik entah turun, dan dia kontinu, maka dia kontinu ke F. F ini juga akan konvergen seragam juga. Oke, itu tadi pembahasan terkait pertukaran limit ya, baik terhadap turunan ataupun terhadap integral, beberapa kriteria yang bisa kita manfaatkan untuk menjamin eksistensi barisan fungsi kita itu terawetkan oleh sifat apa saja dan kriterianya apa saja. Semoga dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terkait dengan barisan fungsi, khususnya tentang pertukaran limit. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.